kayaknya termasuk bin Baz mengatakan al-asyairah wal maturidiyah laysat min ahli sunnah. Mohon ditanggapi bahwa asyairah dan maturidi bukan bagian dari ahli sunnah. Bahkan mengatakan hum kufar, mereka adalah termasuk dari orang-orang kafir. Ketika berkata seperti itu, secara tidak otomatis Imam Syafi'i juga kafir karena bermazhab maturidi. Sebagian besar ulama dan jumhur dari sejak zaman Rasulullah sampai abad sebelum ke-7 Ibnu Taimiyah itu bermazhab Asy'ari dan Maturidi dalam akidah. Karena hanya namanya saja Asy'ari dan Maturidiyah. Sebenarnya pahamnya adalah dari Rasulullah SAW, dari para sahabat. Yang kami tanyakan, bagaimana komentar Anda ketika mengkafirkan, kata kalimat takfiri saudara-saudara kita? Karena tadi cantik sekali bicaranya, berbeda dengan di lapangan. Kami hanya ingin melihat jawabannya. Tadi semua yang disampaikan benar semua, cantik, indah. Kami juga ingin di lapangan seperti itu. Gitu. Itu yang kedua. Sini itu Pak bersyukur, saya kan ada opini kita itu dituduh suka memecah belah. Nah, saya ingin jelaskan enggak gitu loh. Jangan malah dibalik-balik, ini kaidah kopiah di kaki. Gitu. Ini saya ingin meluruskan. Jadi tolonglah kita dalam forum seperti ini coba semaksimal mungkin cari persatuannya. Kagak cari perbedaannya, kata orang Betawi tuh. Gitu. Makanya cari persatuannya. Nah, soal masalah ini banyak banget soalnya. Nah, saya minta antum menghadirkan kata kaidah in kunta naqilan fasihha wa in kunta mudda'iyan fadalil. Dalilnya mana ahli sunnah mengkafirkan Asy'ari? Di mana kitabnya, tolong ditunjukin sekarang. Terus kemudian karena kalimat kafir ini berbahaya, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma. Terus ini kita tuh kalau ngomong agak sedikit ilmiah akurat, Imam Syafi'i Maturidiyah lahirnya duluan di Mas. Ya apa ini? Matang Pak Akil Sirat ini. Lahirnya itu duluan Imam Syafi'i, kemudian baru Maturidi. Masa ada orang belum lahir dinisbatkan? Ini logika muter-muter ini nanti. Jadi tolong, jadi kalau saya ingin menghadirkan suatu hal yang sifatnya ilmiah, itu data-data dipenuhi dulu, baru coba aja. Maturidi sama Asy'ari itu satu zaman. Tadi Bapak Akil Munawar bilang 300-an ke sono. Sementara Imam Syafi'i meninggal tahun 205. Itu. Terus kemudian soal masalah saya tadi alhamdulillah dikasih amanah sama Bapak Ki Haji Akil Munawar untuk membedakan salaf sama kholaf. Salaf istilah lughawiyan atau syar'i. Kalau lughawi ya orang yang lebih dulu daripada yang sekarang ini akhir kholaf namanya, jadi si zaman. Tapi kalau istilahan, semua orang yang telah berpijak pada ahli sunnah dan tidak tertuduh membuat kebid'ahan, itu semua salah, walaupun akhir. Dan semua orang yang tertuduh membuat kebid'ahan dalam agama itu kholaf, walaupun awal. Contohnya Wasil bin Atha, umpamanya itu, dan masih banyak Ubaid bin Amr dan yang lainnya. Ini menurut apa namanya? Nah, saya ingin Yahudi tadi. Soal Bapak ya, ini soal NU. Saya siap Pak, jadi sekretaris ya. Iya, siap. Saya datang ke sini lebih bawa baju NU. Cuman katanya Gus Dur, NU itu ada dua, NU kitab sama NU organisasi. Nah, yang NU nyelentang-nyelentang itu jarang baca kitab. NU yang nggak bener itu, banyak yang nggak bener kita. Coba kalau kita baca I'anatul Thalibin, tahlilan itu nggak boleh. Pak Akil Munawar insya Allah bisa baca di dalam Kitabul Janazah, ngumpul-ngumpul setelah kematian hari ini haram, makanannya mubazir. Loh, sing salah sopo? Saya itu cuma menukil kitab. Bahkan putusan Bahsul Masail Banyuwangi dan juga yang ada di mana ini di Tasik, saya semua insya Allah Pak, kitab NU saya masih utuh. Dan saya mendapatkan wejangan dari guru saya Bapak Ki Najib, tolong kitab ini jaga. Dan tolong terus terang Pak, yang tukang nuntun Gus Dur dulu di Jombang saya, nuntun kemana-mana itu. Jadi
Soal masalah berbeda bukan Salafi NU. Orang NU aja berbeda kok. Antum nggak percaya Gus Dur sama Muhaimin Iskandar beda nggak? Loh, antum ingin cari perbedaan ini. Tapi saya senang hadir ke sini cari persatuan bersama. Soal Salafi yang mana? Antum sekarang melihat ajarannya apa orangnya? Tapi kalau orangnya maaf Pak, Salafi itu beda-beda orangnya. Contoh Salafi saya dengan Abu Bakar jelas hebatan Abu Bakar. Tapi kita ingin mencari ajarannya kan. Soal orangnya beda-beda. Namanya orang nggak maksum. Antum buat nilai suatu ajaran akan kacau. Makanya Muslim itu lebih baik dinilai dengan Islamnya, bukan dengan Muslimnya. Muslim orang ini colongan. Itu datang ke masjid nyolong sandal. Makanya di mana-mana Pak lihat itu amplifier di masjid itu kan di kerangkeng. Emang marmut? Enggak, karena dicolong orang takut. Makanya ada dialog antara sopir Kristen sama Islam, menang sopir Kristen. Itu Pak. Katanya si sopir Kristen, masjid lo kagak ada piano sama kagak ada gitar. Katanya si sopir Islam, emang gedung film ada piano ada gitar? Oh enggak, masjid kami itu kalau ada piano ada gitar hilang. Kotak masjid aja hilang, lo kan menang. Nah, soal masalah sekarang ini Yahudi Pak, Masya Allah, kita sepakat bahwa kita sekarang ini memelihara sunnah-sunnah Rasul. Itu ada cirinya untuk menyelisih Yahudi. Kalau Bapak nuduh kita dikirimin rekening, tolong tunjukin rekening mana yang dari Simon Peres. Kalau sekarang rojak didanai umatnya, tolong tunjukin rekeningnya. Pak, kita ini sekarang, jangankan dari Amerika, dari Saudi susah dapat dana karena dituduh teroris. Itu. Terus terang Pak, karena apa? Casingnya sama. Walaupun saya juga sudah nulis jihad melawan teror, bahkan diserbu sama mereka. Itu loh. Jadi ini soal masalah tuduhan. Nah, soal masalah rokok ini. Saya itu datang ke sini dan saya senang diundang MUI ini karena ana denger rokok itu diharamkan MUI, Pak. Yang ana denger loh, Pak, nggak tahu itu. Katanya sih ketika saya datang ke Komisi Fatwa karena ada teman saya di sana, ada dua kelompok yang mengatakan haram, ada dua kelompok yang mengatakan makruh. Udah gini aja deh, kita kembali ke rokok. Merokok merugikan. Nah, udah. Kalau orang Padang pandai dagang, bukan etnisnya. Padang pandai dagang, orang pinter dagang. Kalau rugi biasanya dihentikan. Itu kalau kita berpikiran, apalagi kalau kita hanya ikut usul fikih tadi, darul mafasid kan gitu. Nah, bagi saya gitu loh Pak. Bagi saya rokok itu merusak kesehatan. Saya dulu ngerokok Pak, karena kalau nyantri di pesantren NU nggak ngerokok itu katanya kampung saya ibarat nggak cebok. Ya pasti ngerokok dan saya usahakan bisa berhenti alhamdulillah. Cuma saya keyakinan ini merusak kesehatan saya, itu aja. Lah Bapak punya keyakinan, monggo kita diskusikan terus. Intinya perbedaan itu ada wahananya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Soal masalah jihad. Masalah jihad enggak. Cuma kita tidak bisa jihad kecuali harus ada imam. Jangan terus dituduh Syiah loh. Syiah bedanya, kalau Syiah itu ada Imam Mahdi kan gitu. Kita siapa saja imam yang sudah bisa memberikan rekomendasi untuk apa? Memimpin jihad silahkan dengan syarat. Karena gini Pak, ketika kita bicara masalah jihad itu kan nyerbu negara. Kalau nggak pakai izin imam, masuk nyerbu bareng-bareng. Ayo, mana negara mana yang kita serbu? Wah, Singapura aja rame-rame. Atau nggak usah ke Singapura, ke Glodok aja, ghanimahnya gede-gede komputer. Dan nanti kalau sekarang kita itu nyerang, menang kan dapat rampasan perang, Pak. Kalau nggak ada pemimpin, siapa yang bagi ghanimah rampasan perang itu? Lo mau sok royoan? Saya komputernya. Terus kemudian kan namanya perang itu kalau menang, nawan tawanan. Nah, tawanan itu ditawan, dibebaskan, atau dijadikan budak. Ini juga kebijakan imam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka kepada siapa? Imam. Anil anfal. Itu. Jadi itu adapun madhab, saya seperti Pak Akil Surat, nggak ada Pak Akil Munawar, maaf, nggak ada perbedaan. Madhab itu dari kalimat, insya Allah Bapak Kiai tahu semua dari kalimat dahaba. Madhab berarti tempat berjalan. Kita menuju Quran Sunnah. Nah,
Kalau saya sekarang dalam satu masalah, kadang-kadang mantep Imam Ahmad, silahkan terjek. Tapi dalam satu saat, saya mantep Imam Malik. Contoh aja, kita kadang-kadang menggunakan di Indonesia aja Pak, orang awam ya, semuanya Imam Syafi'i. Giliran sekarang jual kulit kurban, apa itu pendapatnya Imam Syafi'i? Yakin kalau kita buka kitab-kitab kitab-kitab itu, pendapat yang membolehkan jual jual kulit kambing adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Lo kan nggak boleh, man. Contoh aja sekarang banyak orang NU yang sekarang bayar zakat fitrah pakai uang. Padahal Imam Syafi'i mengatakan haram, nggak boleh. Loh, berarti di sini memang terjadi dua. Nah, saya itu memilih NU kitab. Nah, Bapak terserah mau NU organisasi, ya itu jalan masing-masing. Tapi saya lebih memilih NU kitab. Tadi semua ucapan saya ingin pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kitab-kitab yang ada. Karena pada dasarnya gini loh Pak, kita ini kan orang atba, pengikut. Dan senior kita adalah ulama-ulama itu. Dengan kita mengikuti, insya Allah, ya oke. Demikian. Saya kira yang bisa saya sampaikan itu, dan mudah-mudahan saya berharap pertemuan ini berlanjut dan semakin kerak-kerak hati ini ada ketemu dan berangkatnya semua wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekalian, Bapak